Baik. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, ya, meringankan ya beban yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah. Yang paling penting lagi, jangan sampai musibah itu menimpa pada agama kita. Ya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Makanya kita tetap menuntut ilmu, tafaqquh fid din, dalam rangka menjaga agama kita agar kita tidak terkena musibah pada agama kita. Di sini ya, salah satu di antara ilmu syar'i yang kita pelajari adalah ilmu Al-Qur'an, ya, ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab makharijul huruf. Sebelumnya kita telah mengenal makhraj jauf dan halq, ya. Jauf dan halq. Jauf artinya rongga mulut dan tenggorokan, halq tenggorokan. Hari ini insyaallah kita akan membahas nampaknya satu saja. Kita akan ambil satu makhraj saja, yaitu makhraj lisan. Lisan yang artinya lidah. Ini gambarnya samar-samar ya, nanti kita ini. Baik. Nah, sebelum kita kenali satu persatu huruf-hurufnya, makhraj al-lisan, lidah ini adalah makhraj yang paling penting. Ya, di antara 5 makhraj yang utama ini, yang paling pentingnya ada di lidah. Ya, lidah ini adalah makhraj yang paling penting. Di mana pembagian makhraj al-lisan, lidah ini cukup banyak, paling banyak. Jadi lidah itu kalau kita bagi secara terperinci, ya, ada 10. Ya, ada 10 bagian khusus, bagian terperinci di dalam lidah ini. 10 bagian itu, yang pertama, bagian khusus dari lidah yang keluar darinya huruf qaf. Kemudian bagian khusus yang keluar darinya huruf kaf. Kemudian bagian lidah, ya, bagian lidah yang keluar darinya 3 huruf, jim, shin, dan ya. Kemudian bagian tersendiri, ya. Maksudnya kalau saya sebut bagian khusus, itu artinya bagian tersendiri dari lidah, gitu ya. Itu bagian khusus, ya. Yang keluar darinya huruf dhad. Kemudian bagian tersendiri yang keluar darinya huruf lam. Sudah berapa? 5. Ya. Berarti kurang 5 lagi. 5 berikutnya bagian tersendiri dari lidah yang keluar darinya huruf ra, ya. Kemudian bagian tersendiri dari lidah yang keluar darinya huruf nun. Kemudian bagian tersendiri dari, ini ujung lidah nih, ini sudah masuk ujung lidah. Keluar darinya huruf ta, dal, dan ta. 3 huruf. Kemudian bagian tersendiri dari ujung lidah yang keluar darinya 3 huruf, shad, zai, sin, atau huruf safir. Dan yang ke-10, bagian tersendiri dari ujung lidah yang keluar darinya huruf dha, dzal, dan tha. Ringkasnya seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham semua, kita tutup. Karena sudah paham. Agar lebih paham lagi,
Mari kita kenali 10 bagian tadi. Oh ya, jamaah sekalian, sebelumnya 10 bagian ini ya, bagian tersendiri dari organ pengucapan kita atau makhraj huruf ya, al-lisan ya, ahruful lisan. Ini kira-kira ada berapa hurufnya? Huruf-huruf yang kita sebutkan tadi total ada berapa? 17 apa 19? 17 apa 19? Ya sudah. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam. Ra dulu. Ra, nun. Terus ta, dal, ta. Sad, zai, sin. Udah berapa ini? 15 ya. Terus dha, dzal, sa. Berarti berapa? Ya, bukan 17, bukan 19, tapi berapa? Mohon maaf, ini ibu saya, jadi saya harus angkat. Mungkin beliau khawatirkan. Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Apa? Mati. Baik. Yang pertama makhraj qaf. Yang keluar dari pangkal lidah bagian dalam. Ya, pangkal lidah ini dalam bahasa Arab aqsal lisan. Pangkal lidah menempel atau sejajar dengan al-hanak al-lahmi. Artinya langit-langit yang lunak. Ya. Langit-langit yang lunak. Jadi pangkal lidah bagian dalam ya. Ini menempel ke ini nih, intil-intil nih ya. Langit-langit yang lunak. Alqo. Ya. Coba kita ucapkan dalam keadaan sukun. Alqo. Ya, bisa rasakan di dalam ya. Kemudian bagian khusus atau bagian tersendiri dari lidah. Yang kedua adalah pangkal lidah juga. Hanya saja ini di bawahnya makhraj qaf. Ya. Di mana pangkal lidah itu sejajarnya dengan langit-langit yang lunak dan keras. Itu kaf. Ak. Disitulah makhraj huruf kaf. Baik, jadi sudah 2 ya. Pangkal lidah yang keluar darinya huruf qaf, pangkal lidah yang keluar darinya huruf kaf. Ya. Ini masing-masing ada bagiannya tersendiri-sendiri. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi qaf sama kaf sama atau beda Pak makhrajnya? Masa beda? Sama-sama dari pangkal lidah ya. Namun masing-masing berbeda ya, tidak sama. Ya. Pangkal lidah itu sejajarnya dengan apa? Kalau qaf ya, qaf. Sebentar. Ini dulu. Kalau qaf kan di pangkal lidahnya menempel pada ya dinding langit-langit yang lunak. Kalau kaf di antara ya langit-langit yang lunak dan yang keras. Itu bedanya antara qaf dan kaf. 2 huruf ini mirip karena berdekatan makhrajnya. Karena apa jemaah? Makhrajnya berdekatan. Makanya hukum idgham pada huruf qaf yang bertemu dengan kaf disebut dengan idgham mutaqaribain. Contoh di dalam surat Al-Mursalat, alam nakhluqkum
Alam nakhluqkum. Ya, itu idghamnya mutaqaribain. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Alam nakhluqkum, qaf sukun yang bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Itu dibaca dengan idgham. Idghamnya mutaqaribain. Yang dikhilafkan oleh para ulama jenis idghamnya. Ya, yang satu dibaca dengan idgham kamil. Yang satu dibaca dengan idgham naqis. Alam nakhluqkum. Ya. Baik. Kemudian bagian dari tengah lidah, wasatul lisan. Ya. Tengah lidah ini keluar darinya 3 huruf. Disebut dengan huruf syajariyah. Ya. Apa saja? Jim, shin dan ya. Jim, shin, baik. Jim ini di sini ya. Jim. Shin. Kemudian ya. Ya. Ini sama-sama dari tengah lidah. Dan perlu dicatat bahwa ya di sini bukan ya mad. Bukan ya mad. Kalau ya mad kan itu dari ya yang menjadi huruf mad, itu keluarnya dari jauf. Ya, rongga mulut. Kalau ya yang keluar dari tengah lidah, ini adalah ya yang bukan huruf mad. Silakan dicatat ya, itu ya di sini bukan ya mad. Ya, sekali lagi. Kalau ya mad itu keluarnya dari makhraj jauf. Contohnya kalau di surat Al-Alaq itu apa? Nasiyah. Nasiyah, ya itu ya. Nadiyah. Ya. Itu dibaca dengan apa? Dari tengah lidah, ya-nya. Nadiyah. Ya. Sanad'u Zaba bukan niyah. Kalau niyah itu seperti mengucapkan alif. Niyah bukan niyah. 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 Ya, ya gitu ya. Ya. Sama dengan surat Al-Fatihah. Iyyaka. Tadi kenapa diingatkan iyyaka? Karena yang kita ucapkan itu ya yang bukan mad. Itu ya yang keluarnya dari tengah tenggorokan. Tengah lidah. Bisa difahami? Kalau dibaca begini, iya. Ini ya yang mana ini? Ya. Bukan ya yang ini, ya. Jadi harus diucapkan, dikeluarkan dari tengah lidah. Iyyaka. Coba, iya. Ya. Bukan seperti kita ngomong iya. Itu kan ya. Ya. Iyyaka. Sudah, itu nanti latihannya untuk ya yang keluar dari tengah lidah. Ya, di surat Al-Fatihah ada. Jadi ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah, jim, shin dan ya. Ya yang mana? Ya yang apa? Yang bukan huruf mad. Betul. Hasan. Baik. Sudah berapa bagian? Sudah berapa bagian? 3. Pangkal lidah yang keluar darinya huruf qaf, pangkal lidah yang keluar darinya huruf kaf, tengah lidah yang keluar darinya huruf 3 huruf, jim, shin dan ya. Sudah 3 bagian 5 huruf. Ya. Ini pelan-pelan saja ya. Tapi jangan ngantuk. Yang penting paham. Sebab kalau kita tidak paham,
Atau kalau kita mengikutinya sambil ngantuk, nanti keliru. Kan repot. Nah, di sini harus kita fahami. Karena ini sangat mendasar sekali di dalam pengucapan huruf. Kalau kita kenali makhraj ini, kita tahu ini munculnya dari mana. Kita keluarkannya dari mana. Ya. Agar tidak salah difahami. Baik. Kita pindah ke bagian khusus atau bagian tersendiri dari lidah lainnya, yaitu sisi lidah atau tepi lidah. Baik, tepi lidah itu mana? Ini. Ini yang berwarna hijau ini. Ya. Ini tepi lidah. Rasanya kayak gempa ya. Atau karena kursinya goyang-goyang gini ya. Ini sisi lidah atau tepi lidah. Tepi lidah atau sisi lidah ini ada pangkalnya, ada ujungnya. Nah, yang sedang kita bicarakan makhraj hafatul lisan atau sisi lidah ini adalah mulai dari pangkalnya di sini ya sampai ujungnya. Sisi lidah bagian samping, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, di mana darinya keluar huruf dad. Huruf apa? Do atau dot? Bukan dot, bukan dot. Dad. Ya. Kaf ha ya ain. Itu sad ya. Sad, dad ya. Inilah makhraj huruf dad. Namun di dalam pengucapannya, bagian mana yang kita tekan? Yang berwarna hijau ini, tepi sampingnya. Adapun depan, sisi lidah bagian depan ini, ya, ujung sisi lidah ini yang berwarna kuning hanya bagian yang disentuhkan, ya, yang menyentuh pada langit-langit. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mengucapkan huruf dad, ayo fokus, konsentrasi. Kalau kita mengucapkan huruf dad, itu kan keluarnya dari tepi lidah ini yang samping ini. Jadi yang ditekan ini yang dimaksud dengan mantiqatud dhaghti wal ittika. Jadi kita menekan sisi lidah ini yang samping ini, ya. Sambil kita tumpukan ya. Coba ya, ghairil maghdubi alaihim waladh ya, bukan do, dhidu ya, Allah. Jadi sisi lidah ini yang kita tekan, ini sisi lidahnya. Nah, ini ujung sisinya, ya, ujungnya itu hanya menyentuh saja, ya. Jadi jangan salah menekan. Jadi karena makhrajnya di samping, bukan di ujungnya. Makhrajnya ini di pangkal, dari pangkal sisi lidah, ya, pangkal sisi lidah. Ya, ini dot yang berharakat. Coba ya, lihat tanda panahnya lebih banyak kemana? Ke samping. Itu artinya lebih banyak ditekan ke samping. Adapun yang berwarna kuning ini hanya disentuhkan saja ke langit-langit. Dan perlu diingat, dot ini di dalam, ya, bukan keluar. Dha, ngerti enggak? Dha, nah. Dha di dalam. Ya, ini yang berharakat. Dha. Nah. Mau bisa enggak? Jamaah pengen bisa enggak mengucapkan dad yang fasih? Ya, simak baik-baik. Dha. Dhi. Ada. Dhi. Nah, dari sisi lidah pokoknya ingat ini. Sisi lidah.
Dhi. Bu. Bagus. Kemudian dot sukun. Ya, ya, ini Nah, sisi lidah itu yang menjadi makhrajul dhad ini menempelnya ke bagian ini. Jadi tidak menempel ke pipi. Enggak. Jadi menempel ke bagian dalam dari gigi geraham atas. Jadi menempelnya ke gigi geraham atas ya. Bagian dalamnya atau lebih tepatnya di sini. Ya. Ini dinamakan dengan adras ya, dalam bahasa Arab al-adras. Baik, sekali lagi. Ya, ingat bukan ujung lidahnya, bukan ujungnya, tetapi apa? Sampingnya, sisi ya, pangkalnya, pangkal sisi lidah. Di, bu, al. Nah, apa-apa, ini kita baru mengenal makhrajnya. Yang penting kita paham ya, dari mana huruf dhad, sisi lidah. Pangkalnya atau ujungnya? Ya, pangkalnya. Bukan pengkol ya. Pangkalnya ya. Itulah makhraj huruf dhad. Ya. Adapun yang dari ujung sisi lidah itu makhrajnya huruf lam. Sekali lagi, ini masih dalam. Ini di bagian ini, ya. Ya. La, li, lu, al. Nah, di dalam, ya. Jangan sampai keluar. Nah. Mohon maaf, ini contoh yang salah. Mohon jangan ditirukan. Nanti saya ikut berdosa ini. Coba perhatikan. Keluar tidak lidah saya? Tidak, perhatikan saja. Ya, nanti kalau suruh tirukan. Ini ngopi dulu. Ada kopi nggak ini? Selalu ada ya di Masalah Al-Ghafar, masya Allah. Nggak hanya kopi, masya Allah. Perhatikan, lidah saya keluar nggak? Keluar? Nah, ini beda kalau kita mengucapkan L. Kan ada yang mengucapkan L keluar gitu ya, huruf L, ya. Siapa yang mengucapkan L? Nah, al di dalam al, ya. La, li, lu, al. Coba al gini coba. Ya. Benar. Alhamdulillah. Ya, karena ada sebagian yang mengucapkan al keluar lidahnya al. Coba perhatikan, nih. Di dalam kan? Ya, di sini. Ini yang kita tempelkan itu adalah sisi lidahnya, bagian depan atau ujung sisi lidah sampai ke akhirnya, akhir ujung. Akhir daripada ujung lidah. Pak selesai. Nah, ini bagian inilah yang kita gunakan di dalam mengucapkan huruf lam. Jadi perhatikan, kita juga kadang mengucapkan lam itu hanya dari sini saja nih, dari kepala lidah. Jadinya apa? Kalla. Padahal ini semua bagian ini yang berwarna kuning ini. Kalla. Paham sekarang? Jadi bukan la, tapi apa? La. La atau la? La. Kalla. Nih, menempelnya di sini. Coba bisa di zoom ya, Ini menempelnya di bagian ini. Langit-langit masih ya. Ya. Coba perhatikan, nempelnya di mana nih? Ujung daripada langit-langit. Loh, kok lidah? Ya, ini ujung sisi lidah menempelnya di sejajar. Di dalam. Ya.
al. Baik. Pengucapan huruf lam itu ada dua. Ada yang dibaca dengan tipis seperti yang barusan kita ucapkan, itu kan semua tipis. Ada yang tebal. Karena lam itu kadang dibaca tebal. Ya. Sebenarnya tebal tipisnya itu tidak tergantung dengan bibir. Ya. Jadi tidak mesti huruf tebal itu mencucu bibirnya. Ya, kalau berharakat dhammah. Tetapi ya, huruf tebal itu caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidahnya. Ya, jadi pengucapan lam tebal itu disertai dengan cekungan di tengahnya. Ya, karena pangkal lidahnya diangkat naik. Ya. Kalau kita ucapkan lam tipis seperti ini, lam tarqiq, lam yang tipis. La. 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 Ada la, ada la. Ya. Bismillah itu tipis. Ya. Kalau qala Allahu, lallahu ya. Baik, nanti kita dalami lagi di bab sifatul huruf. Intinya yang kita kenal lam yang keluar dari ujung sisi lidah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Namun demikian, mengucapkan lam tebal itu bukan dengan mencucu bibirnya, sehingga yang terucap wawu jadinya. Seperti apa? Allah, Allah. Ini contoh yang salah, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Contoh yang salah. Allah, ya. Allah, ya. Ini contoh yang salah. Yang benar bibirnya enggak usah maju-maju. Ya. La. Ya. La. La. Ya, jadi cukup diangkat pangkal lidahnya. Berikutnya, baik, kalau ini sudah selesai untuk sisi lidah. Sekarang kita pindah ke makhraj berikutnya, yaitu ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Saya tidak akan menjelaskan dengan cepat-cepat, ya. Santai saja, karena hanya satu makhraj. Yang penting paham, sehingga nanti prakteknya benar. Kadang kalau cepat-cepat penjelasannya tidak paham, prakteknya nggak bisa-bisa. Ya, prakteknya akhirnya apa? Tidak bisa-bisa. Ya. Nah, baik. Kalau tadi lam itu keluarnya dari ujung sisi lidah. Kalau sekarang nun dari ujung lidah. Apa bedanya ujung sisi lidah sama ujung lidah? Anggaplah ini lidah. Kalau ujung sisi lidah, ini bagian ininya. Ini ya, bagian yang ini. Ini sisi lidah. Tapi kalau ujung lidah, ini di sini. Ini namanya ujung lidah. Beda enggak? Ya. Coba kita rasakan saja. Boleh, karena lam dan nun ini mirip ya. Al, an. Kayak sama ya. Iya, karena kita ya, baru merasakan gitu ya. Kalau umpamanya kita sudah sering merasakan, ya merasakan huruf ya, mencicip, ibaratnya dicicipi huruf ini, kita akan tahu bedanya. Ya kan, sama orang masak gitu. Kalau mencicipi masakan itu, wah ini enak, kan beda. Yang ahli sama yang tidak. Mungkin bagi kita sama aja rasanya, asin semua. Tapi ini, oh ini, kalau yang ahli, ya. Nah, tentu keahlian itu karena terbiasa, ya. Nah, coba an. Nah, ini memang sangat tipis perbedaannya antara lam dan nun. Lam keluarnya dari ujung sisi lidah, nun dari ujung lidah. Jadi nun, ya, itu di bawahnya makhraj lam. Coba bandingkan, ya. Ya, ini di sini. Ini gambarannya al. Kemudian
nun ya di bawahnya lagi. An, tapi pakai ujung lidah. Ya, an. Dan nun di dalam pengucapannya disertai dengan suara dengung atau gunnah. Ya. Baik. Berikutnya huruf ra. Sama dari ujung lidah juga. Ini bagian tersendiri dari ujung lidah yang keluar darinya huruf ra. Ya. Ujung lidah ini menempel di sini. Ya. Aru. Namun bagian dari ujung lidah ini ya tidak sama dengan nun. Sebab kalau namanya ra diucapkan seperti nun jadi cadel. Seperti apa? La gitu ya. Seperti lam jadinya la. Allahmanillahim ya. Allah. Jadi ada getarannya. Nah, getaran itu memungkinkan suara itu mengalir dari celah ini. Ya mungkin ini agak asing ya bagi kita. Oh ternyata ada celahnya di dalam mengucapkan huruf ra ini. Aru, bergetar. Aru. Nah getarannya itu tersembunyi, tidak seperti kita mengucapkan R. Ya kalau R itu kan jelas ya. Ini tidak jelas. Aru, ra. Ya. Alhamdulillah ya. Ini ujung lidah. Nah, ra itu sama dengan lam. Kadang dibaca tebal. Ya. Sekali lagi tebal tipisnya itu tidak tergantung dengan bibirnya yang mencucu atau tidak. Tapi tergantung dengan apa? Lidahnya, ya. Lidahnya diangkat kalau untuk yang huruf tebal. Baik, sedikit lagi. Sekarang kita masuk ke ujung lidah, bagian tersendiri dari ujung lidah yang keluar darinya 3 huruf ta, dal dan ta. Di sini makhrajnya. Ya. Mari kita rasakan ya pengucapannya. Ta. Ya, seperti wat tariq gitu ya. Ta. Da. Ta. Ya. Atu. Ad. At. Atu. Ad. Itu maksudnya. Jadi di bawahnya lagi. Mungkin posisi ujung lidahnya ini pas di belakang gigi seri atas. Yang di sini dijelaskan makhrajnya adalah taraful lisan ma'a usulits tsanayal ulya. Ujung lidah sejajar dengan pangkal, ini usul itu pangkal, as-tsanayal ulya gigi seri atas. Jadi ujung lidahnya itu menempel pada bagian yang tumbuh darinya gigi seri atas. Pangkalnya itu ya. Pangkal gigi seri atas. Baik, 2 lagi. Berikutnya ujung lidah yang keluar darinya huruf shad, sin dan zai. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah. Ya, ujung lidahnya menempelnya ke bawah, ya, ke dinding dalam, bagian dari dinding dalam, ya, dari gigi seri bawah. Suara itu mengalir di atasnya gigi seri bawah, ya. So, as, itu kalau shad. Sekarang sin, as. Sekarang zai, az. Bisa dirasakan? Ini namanya mencicipi huruf, ya. Kita cicipi. Ya, as. As. Az. Ya. Yang terakhir, bagian tersendiri dari ujung lidah yang keluar darinya 3 huruf. Ini yang paling biasanya sering salah di sini. Ya, coba perhatikan, ujung lidahnya ini menempel kemana? Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Ujungnya gigi seri atas ini di sini. Kalau yang di sini apa? Ini pangkal, ujungnya di sini. Jadi kalau kita amati dengan seksama, ujung lidah ini keluar nih sedikit. Ujung lidahnya apa? Mak pecundel gitu ya. Keluar sedikit ya. Jadi bukan di dalam. Sehingga yang terucap huruf selainnya. Dha terucap za.
ya, dzal juga ya. Tha jadi apa? Sin. Kenapa? Salah makhrajnya. Makanya di sini perhatikan. Ini 3 huruf ini terakhir ini perhatikan dengan benar ya, makhrajnya di mana. Jadi ini ketemu antara ujung dan ujung. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi sari atas. Ya. Coba ikuti saya pelan-pelan saja. Ya, keluarkan dulu ujungnya begini. Jangan digigit ya, jangan digigit. Coba. Kalau yang masih kesulitan tidak apa-apa, agak panjang dikit nggak apa-apa. Nah, agak menjulur ya. Ya. Terutama yang lidahnya kan pendek-pendek, kan ada yang pendek gitu kan. Nah, ayo dikeluarkan. Nah, itu kalau dzal ya. Dha. Dza. Sa. Au. Az. As. Nah, itu. Jelas di sini sampai di sini? Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Semoga manfaat ya. Khususnya yang terakhir ini ya. Ya, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.